Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi betul-betul dalam dunia nyata dan pada waktu yang sangat-sangat dekat kemarin ini. Saat saya buat video ini sekarang pada hari Rabu tanggal 20 Januari, dan kisah nyata atau kejadian nyata ini yang akan saya sampaikan, yang akan saya ceritakan, yaitu kejadian pada tanggal 16 Januari. Berarti 4 hari yang lalu sejak video ini dibuat. Diceritakan bahwa ada satu keluarga yang melakukan perjalanan ke sebuah kota dalam rangka takziah karena ada keluarganya yang meninggal dunia di sebuah kota di Jawa Barat sana. Dalam perjalanannya dari mulai berangkat sampai ke tempat tujuan untuk takziah lancar-lancar saja, nggak ada masalah, nggak ada hambatan. Kemudian setelah beberapa jam bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan, ngobrol ke sana kemari tentang kenapa meninggal, menceritakan tentang sakitnya almarhum yang meninggal. Maka setelah dirasa cukup, keluarga ini pun kembali pulang ke kampung halamannya. Yang menarik adalah ketika dalam perjalanan pulang takziah, dalam keadaan kondisi penumpang ngantuk ya. Kemudian di perjalanan tol, kurang lebih di wilayah ataupun di daerah tol Cirebon, yaitu tepatnya di tol Kancil, tiba-tiba mobil ini yang ditumpangi oleh keluarga ini pecah ban dan pada lajur posisi sebelah kanan atau di bahu jalan, bukan di sebelah kiri. Dan luar biasa, pecah bannya ini tidak sampai ban ini berbunyi keras atau ban ini pecahnya agak lucu, agak unik, yaitu tiba-tiba ban ini kempes, kemudian sang sopir pun membawa mobil ini ke pinggir kanan, tidak ke pinggir kiri karena posisi di sebelah kanan. Kalau ke pinggir kiri sangat berbahaya, bisa dihantam atau ditabrak dari mobil belakang, karena kita tahu bahwa di tol tidak ada yang kecepatan rendah, semua berkecepatan tinggi. Maka keluarga pun panik, semuanya turun setelah mereka melihat bahwa ternyata ban kanan bagian belakang itu pecah dan membelah menjadi dua ya. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, dalam keadaan panik ya. Kemudian penumpang dan sopir pun tidak mampu berbuat banyak. Karena apa? Karena kendaraan begitu cepat. Khawatir apabila kendaraan ini dibenerin ataupun ganti ban, maka akan ditabrak dari mobil yang datang dari belakang yang sangat kencang menuju ke arah Jawa Tengah. Maka dalam kondisi panik seperti itu, subhanallah, semua penumpang diajak untuk berzikir, untuk bersolawat kepada Nabi. Subhanallah, Allah kirim bantuan, yaitu datanglah hamba Allah, yaitu mereka adalah 2 orang petugas DLAJ yang biasa patroli di tol, dan kemudian melihat kondisi seperti itu, maka segera mereka sigap untuk membantu menyelesaikan masalah keluarga tersebut. Mobilnya yang besar ditongkrongkan di sebelah belakang mobil keluarga tersebut, sambil salah satu petugasnya untuk mengacungkan tanda ke bagian mobil belakang supaya tidak melintas mendekati mobil keluarga tersebut. Maka kemudian petugas yang satu dengan sigapnya, dengan cepatnya membantu keluarga tersebut untuk menurunkan ban yang ada di mobil tersebut, ban cadangan. Kemudian diturunkan, kemudian digantikan kepada ban yang pecah tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Dan kemudian keluarga tersebut pun mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada petugas ya, dan memberikan balasan yang setimpal buat mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kejadian ini kenapa dianggap unik dan lucu? Karena biasanya orang kalau bawa mobil dengan kecepatan lumayan tinggi di tol, kalau pecah ban biasanya mobilnya goyang, oleng, bahkan tidak sedikit yang jatuh atau berjumpalitan mobil tersebut, kemudian mengalami kecelakaan, dan biasanya luka parah yang terjadi para penumpangnya, bahkan tidak sedikit yang mengalami kematian.
Tetapi pada saat itu keluarga ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan yang luar biasa, di mana mobil ini tidak oleng, tidak goyang, ya. Seperti didesain, mobil ini tiba-tiba bisa berhenti dengan tenang dan dengan nyaman, dan bisa diselesaikan dan bisa mendapatkan pertolongan Allah, yaitu dengan bantuan para petugas DLAJ yang ada di tol tersebut. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka setelah diingat apa sih yang menyebabkan Allah menolong keluarga tersebut, kenapa Allah selamatkan, padahal secara logika menurut supir dan menurut para petugas DLAJ mestinya secara logika mobil itu karena mengalami pecah ban dengan kecepatan hampir 100 km per jam, mestinya mobil itu jatuh ataupun jumpalitan, tetapi mobil itu berhenti dengan begitu mudahnya. Maka petugas DLAJ pun keheranan, ya, dan termasuk para penumpang pun, ya, keluarga tersebut pun keheranan apa yang telah diperbuat, kebaikan apa yang telah diperbuat pada hari itu atau sebelumnya sehingga Allah tolong mereka. Nah, setelah diingat-ingat ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan bantuan bukan tanpa alasan. Allah berikan keselamatan tanpa alasan kepada keluarga tersebut. Diingat bahwa ketika melakukan perjalanan menuju kota, ya tepatnya itu kota Tangerang, ya, dalam perjalanan biasa, ya, kalau kita mampir ke rest area, biasanya kita melakukan hajat kita, buang air kecil dan sebagainya. Nah, ternyata suami istri daripada yang ada di dalam keluarga tersebut, ketika melakukan perjalanan pulang pergi dan ketika mereka menyelesaikan hajatnya, yaitu buang air kecil, mereka memberikan tips kepada petugas kebersihan di WC, meskipun di situ ada tulisan WC gratis, tetapi melihat pekerjaan mereka yang hari-harinya adalah nungguin WC, membersihkan WC untuk ribuan orang yang melintasi 24 jam setiap hari, maka suami istri pun merasa iba dan merasa kasihan, pengen bersedekah kepada petugas kebersihan di WC tersebut, baik berangkatnya maupun pulangnya, dan dengan angka yang menurut hitungan tidak sedikit, bukan 1.000-2.000, tapi angka yang cukup lumayan, sehingga membuat petugas WC keheranan dan sangat berterima kasih dan mendoakan keselamatan kepada keluarga tersebut, dan hasilnya luar biasa. Keluarga tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sedekah yang mereka lakukan kepada petugas kebersihan tersebut. Dan diingat lagi, ternyata setelah diingat-ingat kebaikan apa yang telah dibuat sebelumnya juga, keluarga tersebut ingat bahwa sebelum berangkat ke kota Tangerang, mereka bersedekah kepada tetangganya untuk ala kadarnya dan minta doanya untuk keselamatan di perjalanan pulang dan pergi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka betul sekali apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana artinya adalah, kata Rasulullah, bersegeralah untuk bersedekah, sebab bala bencana tidak akan mendahului, tidak pernah akan bisa mendahului orang yang bersedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan bersedekah, kata Nabi. Obatilah penyakitmu dengan bersedekah. Sedekah itu sesuatu yang sangat ajaib. Sedekah bisa menolak 70 macam bala dan bencana. Dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sofak. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Baihaqi. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dengan singkat, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak bala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang tadi saya ceritakan yang kejadiannya pada tanggal 16 Januari, tepatnya pada hari Sabtu malam Minggu, kurang lebih jam 10 malam, perjalanan dari Tangerang menuju ke Jawa Tengah, ya. Ini terjadi 4 hari yang lalu, dan yang saya ceritakan keluarga tadi adalah saya sendiri. Bukan cerita orang lain, itu adalah kisah yang mengalami dan menimpa saya dan keluarga saya. Dan saya menyampaikan ini sedikit pun naudzubillah min dalik, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ria, tetapi saya pengen sekali menceritakan kisah nyata ini kepada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di seluruh tanah tercinta, tanah air ini, untuk menceritakan, bukan untuk memamerkan ataupun ingin dipuji, tetapi ini semata-mata adalah karena untuk memotivasi betapa hebatnya, betapa ajaibnya sedekah. Betapa hebatnya sedekah, betapa luar biasanya sedekah. Betul bahwa sedekah ini akan menolak bala. Mungkin hari itu
tanggal 16 mungkin kami ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu keluarga bersimbah darah di jalan tol karena tabrakan, karena ban pecah berkeping-keping. Mungkin kami termasuk salah satu orang yang terkena luka, atau mungkin harus dibawa ke rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit, dijahit, dioperasi, bahkan mungkin mengalami ataupun Allah takdirkan meninggal pada saat itu. Tetapi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ternyata dengan sedekah yang kami lakukan pada saat itu sebelum berangkat, bersedekah kepada tetangga, minta doanya, kemudian di perjalanan kami bersedekah ekstrim ya kepada petugas kebersihan, memberikan takziah kepada keluarga yang ditinggalkan. Semua itu ternyata pada saat itu menjadi tameng, menjadi penolak bala yang Allah berikan kepada kami, dan sampai hari ini alhamdulillah Allah masih berikan keselamatan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersedekah pagi, siang, sore, petang, berapapun kemampuan kita, baik berupa dengan uang, berupa makanan, dan berupa pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Yakin bahwa sedekah ini tidak hanya sekedar mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sedekah ini subhanallah bisa menolak dan menjauhkan bala dan bencana, meringankan minimal bencana yang mestinya pada saat itu bencananya jauh lebih parah yang akan ditimpakan kepada kita. Mudah-mudahan kisah singkat ini bisa menginspirasi buat kita sekalian untuk senantiasa jangan pernah berhenti bersedekah kapanpun, dimanapun, dan pada saat apapun. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.